Ya, setiap kota pasti ada tempat-tempat buat ngopi, ya kan? Mau ngopi di mana aja, pastinya oke banget ya. Dan tidak mungkin tidak, anak muda lekat banget sama yang namanya kumpul, ya nggak sih? Tidak hanya kumpul kebo, tapi adalah kumpul-kumpul yang pastinya adalah bermanfaat dengan hahihi, dengan ada secangkir kopi, dan pastinya dengan tempat yang vibe-nya menyenangkan banget. Jadi, let's go. Kita cari-cari tempat yang sekiranya oke banget ya. Jadi banyak banget nih ya yang namanya kedai kopi di kota Malang. Dan di Malang ini ada tempat yang spesial banget, namanya tuh SCBD. Banyak ya tempat kopinya ya. Mulai dari kopi-kopi yang biasa saja, dari tempat kopi yang jual sabana. Tidak ada artinya, padahal kopi-kopian. Harusnya kopi mah ngopi ya. Tapi kalau kopi yang joget-joget ada di sana. Yang jelas ngopi itu jadi budaya sekarang. Jadi bukan jadi sesuatu yang harus kopi. Tapi kita penasaran kan buat pedagang-pedagang kopi ini kayak gimana. Jadi kita bakal tanya-tanya sama beberapa orang yang sekiranya punya kompetensi di sana. Sikat bos. Nah, kalau yang ini namanya Mas Ambon. Ini Mas Ambon, barista kesayangan Kota Malang. Siapa anak kopi Kota Malang yang gak kenal sama dia? Aku sih. Halo Mas Ambon. Halo Gimo. Halo, boleh ngobrol di sana nama dan juga umurnya dan juga mungkin ya udah istri keberapa? Oke Mas Ambon, apa namanya? Aku kan pengen tahu nih kalau misalnya di Malang sendiri kan udah cukup lama nih bergelut di dunia kopi juga. Ya. Boleh gak sih ceritain dikit lah misalnya perkembangannya kita tuh dari zaman yang itu sampai ke sekarang ini nih apa aja sih yang berubah? Oke. Kalau dulu mungkin itu lebih banyak kopi saset sama kopi giras. Iya. Pasti. Kopi saset, kopi giras, terus di 2009 itu udah mulai ada beberapa kafe. 2012 sampai 14 itu udah lumayan. Di 2017-18 itu baru pecah. Pecah banget ya? Pecah banget itu. Okay. 18 itu paling pecah. Pasti 18. Karena itu tahun-tahunnya tanda kutip yang anak-anak nyuri. Oh iya betul. Iya betul. Back. Betul. Di 2009 nggak ada kedai kopi. Adanya kafe. Adanya kafe. Kalau kedai kopi nggak ada. Oke. Kalau kafe ada. Kafe itu kalau dihitung paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paling. 8. Bisa hitung jari ya? Bisa. Masih bisa. Ya? Kalau sekarang kayaknya nggak bisa. Tapi dia ada lucunya Mas. Kita tuh kalau di Malang sekarang, kalau misalnya mau ngopi, itu tetap bingung. Kita ngopi kemana ya? Saking banyaknya kan ya. Padahal kan tinggal milih aja sebenarnya. Betul. Tapi kalau misalnya bicara juga nih, kan kita sekarang lagi di Kopi Bos ya sekarang kayak gini. Iya. Maksudku kopi itu secara environment gimana sih Mas? Maksudnya kan nggak cuma masalah minum kopi nih kalau kita di Malang ya, terutama ya kalau kita ngomong Malang, anak-anak ngopi itu nggak mesti beli kopi juga, meskipun istilahnya ngopi ya, ya kan? Itu udah dari dulu sih. Udah dulu ya. Oke, nah itu kan nggak mesti tuh kayak gitu. Nah, ngelihat environment kita tuh ada nggak sih kayak perubahan yang signifikan banget dari tahun yang 2009 sampai sekarang? Kalau yang paling signifikan itu kalau dulu itu kan lifestyle. Oke. Kalau sekarang udah culture ya jadinya. Kalau dulu emang kalau nggak ngopi nggak gaul. Kalau sekarang mah udah biasa, ngopi itu udah kebutuhan sehari-hari. Nah perbedaannya sangat pesat di situ. Nah ketika jadi culture mungkin, nah itu yang bagus untuk ketika teman-teman ingin buka usaha. Oke. Ketika buka usaha pun udah pasti aman kan, ini udah culture, nggak pasti KO. Kalau masih lifestyle, makanya kenapa dulu itu susah buka karena masih lifestyle jadi susah, gak berani. Karena cuma keren-keren betul. Doang, Buka ramai apa enggak ya, siapa pembelinya ya. Kalau sekarang udah ada, tinggal bagaimana kita jalani aja sih. Nah sangat beda tuh di situ tuh.
Oke, itu yang paling signifikan ya. Sangat signifikan. Kalau misalnya masalah musik sendiri gitu loh, musik sama kopi gitu. Karena di Kopi Bos sendiri juga emang sering bikin ada acara musik juga. Betul. Kayak gitu. Nah itu berkolaborasi dengan baik nggak sih atau gimana? Sangat berkolaborasi dengan baik. Kalau apalagi di zaman habis corona tuh ya, itu bisa semua kedai, semua kafe, warung kopi pun harus ada akustikan, musik minimal. Ya. Harus ada. Kangen ya sebenarnya. Ya itu karena butuh hiburan mungkin ya. Kalau sekarang itu pilihan konsep yang bagus kalau ada musik kalau untuk saat ini ya. Mungkin 2 tahun ke depan mungkin masih bagus. Nah, musik sendiri pun sebenarnya dulu itu, Bu. Di 2010 sampai 12. Ya. Itu kita pun mau nongkrong pun nyari tempat yang live musik. Oh dulu. Iya sih. Pasti nyari ada yang live musik lebih enak. Betul. Dan pasti rame udah tempat itu. Nah, terus tren itu berhenti di 15 sampai ke 2000 nih. Setuju sih. Tren itu berhenti setelah pas corona datang semua tutup, habis boleh live musik langsung kembali lagi ke zaman dahulu. Iya, aku setuju karena waktu itu aku sempat nyamanin kita semua tuh pokoknya intinya ada musik lo-fi, ada musik yang chill, santai, udah nggak perlu ada live music akhirnya. Tapi justru sekarang malah live music menjadi salah satu pilihan yang bagus sekali ya. Betul. Oke, nah Mas Ambon misalnya ngelihat ekosistem yang kayak gini ya kan dengan banyak banget nih sekarang yang masuk ke dalam industri ini secara kopi-kopiannya tadi ya. Di Malang sendiri bisa mungkin lebih dari 600 lah. Banyak pol. Nah itu tuh kan bisa pedang bermata dua tuh. Makin banyak pemain berarti trennya makin tinggi. Makin banyak pemain berarti banyak saingan juga nih. Betul. Nah itu mensiasatinya gimana sih sebenarnya buat bisa bertahan? Ini aku jawab sebagai apa nih? Bebas. Mas. Jadi kalau aku pribadi, semakin banyak itu aku semakin suka. Karena aku sebenarnya bisa kemana aja dan gampang. Yang penting itu banyak tapi bermacam-macam konsep itu yang dibutuhkan sebenarnya sih. Banyak tapi macam-macam, tapi bukan banyak tapi template. Itu kan susah. Nah, kalau misalkan untuk persaingan sendiri untuk di Malang sejauh ini tuh sangat sehat sekali sih kalau untuk persaingan sangat sehat sekali. Kukira maksudnya pasti ada dong kayak yang teman-teman yang suka ngeblok sendiri gitu. Kayak mereka geng-gengan lah kayak gitu. Kalau di zaman dahulu lebih banyak bloknya daripada sekarang nih. Oh berarti sekarang udah lebih cair? Lebih cair. Oke. Blok ada tapi nggak kasar, halus aja. Emang kalau konsep gimana Mas? Maksudnya kayak kadang gini, bertahan di kedai itu beberapa kali pengamatanku ya, sepengamatanku, kalau dia punya community, dia bisa bertahan tuh, kayak gitu. Tapi kalau dia nggak bisa dapetin community itu ya, meskipun dia enak, tapi kayak ya udah lalu lalang aja akhirnya. Iya nggak sih Mas atau gimana? Sebenarnya komunitas itu untuk komunitas dan teman itu sama sih, pegangan di awal aja. Oke. Mungkin 6 bulan kita bisa berharap dengan teman, paling banyak tuh 6 bulan tuh. Paling aman mungkin 3 bulan tuh pasti teman yang bantu kita untuk follow up. Oke. Tapi sehabis itu ya kedai kita tuh yang bantu kita sebenarnya sih. Customer yang asli itu yang bantu kita. Customer yang asli. Bukan berharap teman. Pertemanan. Betul. Kayak gitu. Akhirnya kita dapat market baru lah ya. Nah, karena kadang pertemanan pun plus minus ya. Ada yang dimana dia datang bisa sehari tuh dia beli cuma 1 tuh. Seharusnya tempat itu bisa ada 4 flow, 4 perputaran. Nah gitu sih plus minusnya itu. Belinya 1 tapi lama nongkrong. Saya begitu. Terus mau pesan begitu ya Mas? Pernah. Oke, kebanyakan barista zaman sekarang gimana sih Mas pandangannya Mas? Apakah mereka itu masih terlalu nyari pride-nya doang aku barista atau gimana sih sebenarnya? Kalau sekarang itu banyak manja sama sensitif. Manja sama sensitif. Manja tuh gimana Mas? Manja itu kadang misal itu kita bilang kerjamu nanti atas bawah kiri kanan. Aduh capek aku ya kiri kanan aja gak usah atas kayak gitu. Kalau dulu tuh atas kiri kayak tentara dulu tuh. Iya oke siap. Kiri kanan atas bawah siap gas. Dulu itu karena memang kita cari kerja karena kita mau belajar beda di situ. Iya. Belajar dulu baru mengisi waktu luang. Kalau sekarang kan mengisi waktu luang. Makanya aku merasa itu sangat fatal, jadi aku buat satu gerakan di Malang. Oh, gitu. Apaan Mas? Namanya Taman Bermain. Taman Bermain. Oh, bikin event apa Mas kalau di sana Mas? Jadi Taman Bermain itu dulu pada pertama running 3-4 bulan itu aku buat event 2 minggu sekali. Event manual brewing. Lomba kopi. Wah.
Manual brewing yang dimana itu emang sosial ya. Sosial karena semua gak ada yang aku mengeluarkan uang. Oke. Jadi anak-anak bawa-bawa. Oh, kalau anak-anak tuh tetap daftar 15.000. 15.000 aja, tapi habis itu aku ngasih dia mau dari jajan, dari voucher. Jadi aku kolaborasi dengan orang banyak sekali sih. Juri pun aku gak pernah ada yang bayar. Terus teman-teman tim yang kerja semua tuh gak pernah ada gaji. Ini lebih ke arah kolektif ya jadinya. Iya, ya? kolektif yang sosial sih. Sangat pure sosial sih itu. Masih ada nggak sih mas sampai sekarang, maksudnya di event-event pandemi ini masih bikin nggak? Sungkan sebenarnya. Sungkan. Kalau mau tapi sungkan. Halo Satgas. Terus dulu buat time bermain sendiri tuh karena keresahan aku yang tadi tuh. Yang satu anak-anak gak ada wadah untuk nge-push dia sendiri satu. Ya. Terus wadah untuk teman-teman baru itu saling berkenal di situ. Itu sih. Kalau misalnya ada taman bermain, ada yang lain juga nggak sih sebenarnya teman-teman yang bikin kayak community kayak gini juga? Kalau sekarang teman-teman baru bergerak di ada yang namanya menggambar latte art sama. Oh, oke. Ada, dia lebih konsen di latte art. Oke. Pakai mesin gitu, kalau aku manual. Oke, berarti ternyata terusku di Kota Malang sendiri ada beberapa segmen komunitas kayak gitu. Jadi makanya tadi bilang nggak terlalu blok itu akhirnya. Karena kita kumpul bareng yuk, kita belajar ada apa. Nah, sebenarnya kalau Malang itu sangat komplit karena semua ada sih. Kebun kopinya pun enak-enak. Terus barisannya pun bagus-bagus, yang goreng kopi bagus-bagus, peralatan pun bagus-bagus. Jadi sebenarnya lengkap. Kalau bisa dibandingkan dengan Jawa Timur itu Malang bisa sangat berani sekali. Berarti Malang emang lebih besar ya tanda kutip ya? Itu. Terus dulu itu kalau misal kita perbandingan di Malang itu tuh bisa nomor 1 se-Jawa Timur, bukan Surabaya. Oke. Di Jawa Timur mesin kopi paling mahal itu di Malang. Serius mas? Asli. Bukan orang Surabaya? Bukan. Wah, berarti lebih menggila kita ya sebenarnya? Iya, dulu tuh lebih sangar Malang. Oke, keren ya. Asli. Tapi kalau dibanding ya mas ya, kan let's say misalnya kita punya tahu lah kopi-kopi yang udah franchise banget lah, Starbucks lah dan sebagainya kayak gitu. Buat bertahan apa namanya dengan kopian yang kita ini butuhnya gimana sih? Artisan kah atau butuh yang kayak tempatnya yang oke doang atau gimana sih sebenarnya supaya kita bisa nyampe di levelnya mereka itu gitu loh. Kalau sebenarnya kalau artisan itu menurut aku nih, menurutku tapi ya itu susah hidup. Artisan itu susah hidup. Pasti sih, indie banget loh. Iya, itu nggak bisa hidup sih. Jadi misalkan udah tahu resiko seperti apa artisan, ya udah berarti makan sehari sekali aja, jangan 3 kali kayak biasanya. Belinya sabun batang aja, jangan sabun cair kamu. Jadi kalau di Malang sendiri pun kalau misalnya artisan masih bisa dihitung, tapi ada tapi gak se-artisan dulu. Oh, dulu memang lebih die hard banget ya? Wah, ini sebut saja, boleh ini. Boleh sebut aja. Dulu sebut saya 4M. Sangat artisan full. Dulu tuh dia cuma jual kopi dan panas, sudah. Kopi aja dan cuma panas. Kamu bayangin. Ya. Bisa bayangin sih. Agak peminatnya kayak tempat apa sih ini? Tapi bagusnya secara tidak langsung dia membranding di awal kopi tuh. Jadi lama-kelamaan beberapa bulan jalan dia ngeluarin yang mono ice, non kopi, tapi branding di awal udah tetap kopi. Ya. Jadi udah melekat dulu lah. Betul. Tapi pada akhirnya dia juga oke ini nggak ada cuannya nih kayaknya. Betul. Harus ada perubahan. Oke. Jadi misalnya contoh kalau di sini Sudimoro nih, itu emang kebanyakan bersaing tempat. Habis itu baru produk. Kalau produknya kalau tempatnya bagus, produknya biasa. Orang datang cuma story sekali tuh udah gitu gak mau balik lagi. Iya. Karena dia gak ada alasan balik lagi. Kayak yaudah udah tahu tempatnya kan. Selesai nggak ada yang bikin dia balik lagi nih. Apa yang enak di sini. Iya, betul. Dia nyari lagi akhirnya. Iya, muter. Yang tempat lain gak bakalan balik lagi karena dia udah tahu kalau produknya gak sip. Ini last question mas. Sebenarnya punya nggak sih harapan buat ekosistem kita di Kota Malang ke depannya kayak gimana? Kalau yang pertama sih aku pengen sekali itu kalau bisa jual dengan harga yang bagus. Harga kalau bisa harga tuh bagus, jangan main yang murah-murah kalau bisa. Karena itu sangat beresiko, itu sih. Jadi aku pribadi pun punya satu mimpi di mana nanti mau buat satu tempat yang kalau bisa teman-teman juga nanti bisa memancing teman-teman yang lain biar hargamu tuh diapin biar kamu tuh hidup. Itu satu. Yang duanya aku pengen buat satu
acara yang besar, yang dimana yang semua yang garap itu anak kopi sendiri. Kita buat acara tahunan untuk Malang. Acara tahunan? Tahunan. Berarti harus besar nih berarti ya? Harus di lapangan. Wah, di lapangan. Betul, seru itu. tapi ya, kayak yang bikin booth gitu, terus kayak saingan kopi ada acara-acaranya. Mau itu tapi 1 tahun sekali. 1 tahun sekali, ya cukup lah kayak gitu. Kan event besar soalnya. Berarti 2 itu yang paling kepengen? 2 yang paling pengen, 2. Oke, semoga terwujud Mas. Amin. Terima kasih banyak Mas Ambon. Sama-sama, Bro. Oke, ya. Oke. Gimana sih sebenarnya caranya owner itu men-treat baristanya itu harusnya seperti apa sih gitu loh.